Hello everyone, welcome back in my channel, and in this occasion we will learn how to describe things and places using there is and there are. Noun atau kata benda dibagi menjadi dua, yaitu countable noun dan uncountable noun. Countable noun is a noun or things you can count, atau kata benda yang dapat kita hitung. Countable noun can be singular or plural. Maksudnya, countable noun atau kata benda yang bisa dihitung bisa dalam bentuk jamak atau lebih dari satu, atau hanya terdiri dari satu benda saja. For example, yang termasuk dalam kata benda yang dapat kita hitung: table, cupboard, apple, umbrella, bag, dan lain-lain. Sedangkan uncountable noun is a noun or thing you cannot count. Maksudnya, kata benda yang tidak dapat kita hitung. Uncountable noun pastilah dalam bentuk singular. Sebagai contoh, money, air, hair, coffee, milk, sugar, tea, and information. Note, sebagai catatan, normally we add article a or an before singular noun, and normally we add quantifiers before plural nouns and add s or es after the plural nouns. Maksudnya, secara umum kita menambahkan artikel a atau an yang bermakna sebuah atau seorang ataupun seekor sebelum kata benda tunggal. Dan kita tambahkan quantifiers seperti some, before sebelum kata benda jamak, dan kita dapat tambahkan akhiran s atau es setelah kata benda jamak atau more than one. Sebagai catatan, we add s at the end of most plural nouns. Kebanyakan kata benda jamak atau more than one, lebih dari satu, kita tambahkan akhiran s. Sebagai contoh, book menjadi books. Jadi kalau bukunya hanya satu, kita tuliskan book. But if the books are more than one, maka kita tambahkan akhiran s menjadi books. We add es to noun that end with ch, x, ss, atau s. Kita tambahkan akhiran s untuk kata benda yang berakhiran dengan ch, x, ss, ataupun s. Sebagai contoh, box berakhiran x, maka bentuk jamaknya menjadi boxes tulisannya ya, tetapi membacanya tetap box. And noun that end with f or v, change the letter f to v and add es. Jadi untuk kata benda yang berakhiran f atau fe, ubah huruf f menjadi v, kemudian tambahkan akhiran es.
Sebagai contoh, kata benda berakhiran F, wolf, menjadi wolves. Jadi F-nya berubah menjadi V, kemudian tambahkan akhiran ES. Noun with a consonant before Y, change the letter Y to I and add ES. Jadi kata benda dengan sebuah huruf konsonan sebelum Y atau Y, di sini ada huruf konsonan B ya, sebelum Y, maka ubah huruf Y, baby di sini, menjadi I atau I, baru tambahkan IS, menjadi babies. Adalah bentuk jamak dari baby. Noun with a vowel before Y, you add S. Maksudnya, untuk kata benda dengan sebuah vowel sebelum before, maka kita tambahkan S. Sebagai contoh, kata benda toy berakhiran Y, maka bentuk jamaknya kita tinggal tambahkan S. Kidney menjadi kidneys. Exception. Untuk pengecualian, beberapa kata benda memiliki bentuk plural tersendiri atau berbeda. Sebagai contoh, child menjadi children. Kita tidak bisa tambahkan akhiran S atau ES setelah child untuk bentuk jamaknya, tetapi child di sini untuk bentuk jamaknya adalah children. Woman menjadi women. Man menjadi men. Mouse menjadi mice. Goose menjadi geese. Untuk rumusnya, there is plus singular nouns or uncountable nouns. Jadi there is diikuti kata benda tunggal atau kata benda yang tidak bisa kita hitung. Karena kata benda yang tidak bisa kita hitung dianggap satu, sehingga kita gunakan penunjuk there is. Sebagai contoh, there is a book. Ada sebuah buku. Buku adalah merupakan singular noun. Jadi kita tambahkan artikel e di depannya tanpa akhiran s. Kemudian there is water in the jar. Water adalah uncountable noun, sehingga kita gunakan there is, kemudian di akhir water tidak dapat kita tambahkan s atau es. Untuk there are diikuti plural nouns or countable noun. Jadi there are diikuti kata benda jamak atau more than one, dan dapat juga there are diikuti countable noun atau kata benda yang dapat dihitung. Sebagai contoh, there are 2 books. Karena book merupakan countable noun atau kata benda yang dapat kita hitung, apabila terdapat 2 atau lebih buku, kita dapat gunakan di sini keterangan jumlah, kemudian kata benda kita tambahkan s, menjadi there are 2 books. Selain books, kita juga bisa menggunakan kata benda seperti bird. Kita gunakan quantifier some menjadi some birds. Look at the table. There is or there are, kemudian singular dan bentuk plural. Untuk kalimat afirmatif atau positif, there is a book on the table. Untuk bentuk jamak, there are some sweets
in the bag. Untuk bentuk singular, kita dapat gunakan there is and then followed by a or an, yang artinya bisa sebuah, seekor, ataupun seorang. Untuk bentuk plural, kita gunakan there are. Atau setelah there are, kita juga bisa gunakan quantifier seperti some. Seumpama ada 2 buah buku di atas meja, berarti there are 2 books on the table. Untuk bentuk negatif, there and then followed by is, at not, there is not a book on the table adalah bentuk negatif dari there is a book on the table. So setelah to be kita tambahkan not. Untuk bentuk negatif dari there are some sweets in the bag, there are not atau there aren't any sweets in the bag. Untuk diingat, some kita gunakan dalam kalimat positif. Untuk kalimat negatif, kita tidak bisa gunakan some, tetapi gunakan any. Ini cukup jelas ya. And then, untuk bentuk question, to be-nya diletakkan di depan, menjadi is there a book on the table? For the second sentence, are there any sweets in the bag? So the conclusion is, untuk bentuk kalimat positif yang menggunakan quantifier some, maka dalam kalimat negatif dan kalimat tanya kita gunakan any. Otomatis kalimat tanya ini membentuk yes no question ya. Jawabannya yes, there is jika memang ada, atau no, there is not jika tidak ada. Untuk bentuk plural, yes, there are, or no, there aren't. How many pencils are there in your bag? Look at the picture. There are 3 pencils. Karena pensil merupakan kata benda yang dapat kita hitung, maka tambahkan s setelah pensil. Nah, bagaimana? If you find some question, please find me at Ning Channel or mamahiqueen@gmail.com. See you in my next video.